Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nathan selaku pemateri, yang terhormat kepada Ketua Ibnu IPPNU PAC dari Jaksa, yang saya banggakan kepada para panitia dan para anggota Ibnu IPPNU sekecamatan dari Jaksa, dan untuk konferensi serta festival Ramadan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua berkah, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumil qiyamah nanti. Amin. Di sini saya Kanita Siti Fadila selaku moderator akan mendampingi akan jalannya ngaji bareng dalam rangka Festival Ramadan dan Konferensi Ibnu IPPNU dari Jaksa. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama: Muhammad Naban Ulindoha, tempat tanggal lahir Pati 13 Januari 1973, alamat Jatimulyo, RT 6 RW 1 dari Jaksa. Moto: Inna ma'al usri yusra. Pesan dan kesan: ya'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu Pesan dan kesan: ya'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu baudan. Riwayat organisasi: Ketua MWJ-NU Kecamatan Mudari Jaksa. Oke, untuk memasuki acara ngaji yang pertama, yakni dalam diskusi, kepada Bapak Nabhan, saya persilahkan. Sebelumnya, saya mau tanya ya Pak ya. Ya, silakan. Bagaimana sih sejarah dari Aswaja sehingga Aswaja ini sudah banyak berkembang di kalangan masyarakat Indonesia terutamanya? Terima kasih. Jadi ini secara kita lihat dulu secara genealogi ya. Jadi Aswaja itu kan dari 3 struktur kata. Jadi ada kata ahlun, kemudian sunnah, wal jamaah. Jadi ahlun itu artinya keluarga, kelompok. Kemudian as-sunnah itu kan kita merujuk dari pengertian sunnah itu sesuatu yang datang dari Nabi berupa kebiasaan atau bisa berupa ucapan. Jadi maja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan kana fi'lan atau tajrilun. Jadi kebiasaan yang ada pada Nabi. Jadi ada satu kelompok, satu masyarakat yang mereka mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, dan dilakukannya secara apa? Berkelompok, jamaah. Jamaah. Jadi tentunya mereka mengikuti Nabi ini dalam rangka untuk saat dari udara ini mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, keberadaan Aswaja, jadi istilah Aswaja sendiri itu ketika zaman Rasul itu belum populer, jadi belum apa ya, istilahnya belum menggaung. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan baru berkembang di abad di abad ketiga Hijriah. Jadi ketika itu di periode para setelah generasi tabi'in. Jadi kemunculan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan berangkat dari sejarah. Jadi kita lihat dulu ketika Kanjeng Nabi meninggal kan, kemudian kekhilafahan kan, kekhalifahan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar, ya kan. Kemudian Abu Bakar meninggal karena sakit,
kemudian diganti oleh Sayyidina Umar. Ini masih belum memunculkan banyak masalah di masyarakat saat itu. Kemudian ketika Sayyidina Umar meninggal karena terbunuh ya oleh Abu Lu'lu', kemudian kekhalifahan dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman. Nah, setelah Sayyidina Utsman ini juga terbunuh, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Nah, ketika pembunuhan Sayyidina Utsman ini, inilah mulai memunculkan banyak kelompok, memunculkan beberapa kelompok-kelompok, sampai akhirnya ketika Sayyidina Ali ini menjabat sebagai khalifah, ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan diangkatnya Sayyidina Ali, walaupun Sayyidina Ali ini juga diangkat lewat ahlul hali wal aqdi. Nah, sampai akhirnya perjalanan kekhalifahan Sayyidina Ali berjalan begitu saja, tapi permasalahan tidak berhenti karena ada kelompok lain, yaitu utamanya dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai menjabat sebagai gubernur di Damaskus. Nah, seandainya puncak dari pertikaian dua kelompok besar ini itu terjadi namanya perang Siffin. Nah, perang Siffin, kemudian di perang Siffin itu muncul peristiwa namanya tahkim atau arbitrase itu. Arbitrase. Ketika Sayyidina Ali bersama bala tentaranya sebenarnya sudah ada di ujung kemenangan. Nah, kemudian strategi dari kelompok Muawiyah, nah ini akhirnya berembuk tahkim dengan Al-Quran ditombak itu. Nah, kemudian sampai akhirnya terjadilah arbitrase atau katakan di sini semacam perdamaian dari kelompok Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari kelompok Muawiyah ini diwakili oleh Amr bin As. Nah, dari peristiwa tahkim ini akhirnya ada kelompok-kelompok yang dia itu tidak setuju. Pokoknya orang setuju kalau itu tahkim. Karena kelompok ini berargumentasi gini bahwa hukum itu harus kembali kepada Allah, la hukma illa lillah. Nah, dan mereka ini, kelompok ini salah tafsirkan surah Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi mereka yang tidak memakai hukum dari Allah, dalam hal ini adalah teks Al-Quran, nah itu dia kafir. Jadi akhirnya kelompok ini mengkafirkan semuanya, baik itu dari kelompok Ali maupun dari kelompok Muawiyah, yang akhirnya kemudian kelompok ini terkelompok dalam sebuah nama yang akhirnya disebut dengan Khawarij. Nah, Khawarij ini, jadi itu yang pertama. Jadi ketika Sayyidina Ali menjabat itu ada dua kelompok besar itu. Jadi yang pertama adalah mereka yang memang tidak setuju dengan adanya tahkim, yang kedua mereka yang menjadi pengikut Sayyidina Ali, fanatisme yang luar biasa kepada Sayyidina Ali, yaitu yang kemudian disebut dengan kelompok Syiah itu. Nah, berikutnya sampai akhirnya muncul Jabariyah, kemudian Qadariyah, kemudian Mu'tazilah. Nah, akhirnya untuk menjawab situasi keagamaan yang seperti itu, nah akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hadir. Nah, yang mana kehadiran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini setelah populer baru zaman Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, walaupun sebelumnya sudah ada. Nah, itu jadi itu awal-awalnya untuk menjawab ini mereka-mereka yang di dalam memberikan penafsiran terhadap Al-Quran, pemikiran terhadap keagamaan yang dianggap jauh dari arti yang sebenarnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi garis besarnya tadi kita mengetahui akan sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri ya Pak? Iya, betul. Bergeser dari pembahasan untuk sejarah ini. Nah,
pada waktu masa ini kan banyak pemuda-pemudi yang bergaul sama lain. Gimana sih agar kita itu enggak melunturkan aswaja kita ketika kita bergaul sama yang tidak satu aliran gitu. Ya, jadi gini, kalau kita melihat kaitannya dengan aswaja, ya apalagi ketika NU ini kan merekonstruksi aswaja yang sudah ada dengan nama aswaja An-Nahdliyah. Jadi sebenarnya kalau An-Nahdliyah itu kan hanya sekedar untuk memberikan apa ya, identitas lah bahwa aswaja ini yang dikonstruksi oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama, dengan arti lain bahwa ketika ada banyak organisasi Islam mengklaim dirinya itu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, lah ini organisasi Nahdlatul Ulama biar tidak artinya ada kesamaan dengan yang lain, kemudian tetap mengawal tradisi dan sebagainya. Akhirnya NU ini mengkonstruksi kembali aswaja yang sudah ada dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi biar nanti tidak bias dengan yang lain, karena bagaimanapun organisasi keislaman yang lain itu kan mencoba untuk menasbihkan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika dia menasbihkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka termasuk ya golongan yang selamat, yang gitu. Beranjak dari hadis Nabi itu, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah memprediksi bahwa di akhir zaman itu umat Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Fawahidatun fil jannah, satu masuk surga. Wa thintani wa sab'una finnar, yang 72 masuk neraka. Kemudian sahabat tanya, "Man ya Rasul? Siapa yang satu itu ya Rasul? Yang wahidah itu siapa?" Dijawab Rasul, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ditanya lagi, "Man hum ya Rasul? Siapa mereka? Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa?" "Man ana alaihi wa ashabi." Jadi orang yang berpegang teguh kepada ajaranku Pak Nabi dan ajaran sahabat-sahabatku. Nah ini jadi banyak organisasi mengklaim bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah. Nah makanya untuk memberikan identitas tersendiri bagi Nahdlatul Ulama, biar tidak bias dengan aswaja dari kelompok-kelompok yang akhirnya diberikan nisbat An-Nahdliyah, sing bangsa Nahdlatul Ulama itu. Nah itulah ketika kita melihat karena situasi zaman yang luar biasa, kemudian kemajuan teknologi juga sangat luar biasa, apalagi saat ini kita juga banyak melihat mereka yang mempunyai kejanggalan di dalam akidah, kemudian sampai akhirnya masuk di organisasi yang bersifat radikal, ya, kemudian sampai memberikan nyawanya untuk organisasinya dengan bunuh diri dan sebagainya ini. Nah, untuk itu yang perlu diperhatikan ini, yang pertama untuk generasi muda itu harus penanaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus. Makanya lewat lembaga pendidikan ma'arif, ya, bagaimana sekolah madrasah itu anak-anak diberikan bekal ke NU-an, ke aswajaan yang sebenarnya. Artinya sebenarnya ini artinya dengan dibelokkan. Nanti kalau dibelokkan nanti masuk ke jaringan-jaringan yang memang dia bersifat radikal tadi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana hidup di bumi Nusantara ini dengan moderat, tidak perlu kekerasan. Bagaimana untuk tawasul, jalan tengah, bagaimana untuk tawazun, jadi untuk menyeimbangkan berbagai masalah. Jadi tidak terus tekstual Al-Quran saja, rasio juga kadang-kadang harus dipakai. Jadi antara tekstual Al-Quran dengan rasio manusia ini juga harus dipakai. Nah, tekstual toh, nanti kembali Mu'tazilah kembali kepada kaum Khawarij, ya. Tapi kalau akal toh nanti Mu'tazilah dan sebagainya.
Nah, maka ini penting untuk penanaman atau pemberian bekal keaswajaan kepada generasi muda. Ini pertanyaan yang saya mau ajukan kembali. Oke. Ini mewakili semua pertanyaan dari kalangan muda nih Pak. Oke. Itu gini, bagaimana menerapkan nilai-nilai aswaja itu di dalam masyarakat yang masyarakat itu sendiri belum tahu akan memahaminya untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Apa upaya yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh NU maksudnya, untuk membumikan aswaja yang banyak bertentangan dengan masyarakat? Begitu ya. Jadi memang ini tidak menjadi rahasia lagi, artinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kan sudah lama berdiri ya, artinya tahun mulai 2006 lah, 96 ya Nahdlatul Ulama berdiri. Cuman pemahaman masyarakat terhadap Nahdlatul Ulama sendiri kadang-kadang kan kalau di daerah-daerah yang tidak basis agama itu kan mereka terkadang ada satu ungkapan wis sepenting orang NU orang lah sepenting Islam. Nah ini bahayanya nanti kalau tidak didasari dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nanti tergerus atau bisa terpeleset kepada aliran-aliran yang tadi saya sampaikan radikal. Berkaitan dengan itu, maka karena dunia sudah modern, yang pertama gini, walaupun tradisi ke-NU-an itu sudah membumi, sudah mendarah daging di masyarakat, sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Kalau kita lihat tradisi perjanjian, tradisi manakiban, ya tradisi penduren, hajatan, setiap ada kegiatan itu juga tidak lepas dari doa. Ya, bayi aja mulai dari umur sekian sampai lahir, bahkan sampai mati, kehidupan manusia sampai mulai lahir sampai mati kan penuh dengan doa terus itu kegiatan, dan itu sangat kental dengan tradisi ke-NU-an. Nah, itu. Jadi yang pertama yang perlu diperkuat adalah bagaimana untuk menjamiahkan jamaah. Kita punya jamaah, cuma jamaah ini masih belum terkelola dengan baik dalam satu organisasi atau jamaah tadi. Kita kan punya jamaah namanya Jam'iyah, namanya Ulama. Kita punya jamaah Nahdliyin, cuman Nahdliyin ini belum semuanya diurusi, belum semuanya paham dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karena yang pertama yang perlu dilakukan bagaimana upaya untuk menjamiahkan jamaah. Itu ya yang pertama. Yang kedua, mengawal tradisi yang selama ini sudah dilakukan oleh salafus salih, utamanya para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tradisi ziarah kubur, tradisi berjanjian, tradisi tingkeban, tradisi pitong dinonan, tradisi 40 harian, tradisi nyatur, tradisi nyewu dan sebagainya, ini tradisi. Kemudian banyak tradisi yang lain lah yang kita kenal dengan NU, ya termasuk tradisi zikir, ya setelah sholat dengan suara keras, ya, itu kan tradisi. Kemudian ketika habis azan kemudian pujian, ini juga tradisi karena kita tidak melihat di kelompok yang lain gitu. Itu kemudian itu mengawal tradisi ini penting untuk generasi. Makanya untuk pengawalan tradisi atau amaliyah NU ini dari adik-adik dipenuhi PPNU bagaimana untuk membiasakan di setiap kegiatan ada tahlil, di setiap kegiatan nanti mengadakan kegiatan ziarah kubur sama-sama umpama atau kegiatan mana pun. Ini namanya termasuk mengawal roh Nahdlatul Ulama. Nah ini. Kemudian yang ketiga, ini penting untuk saya sampaikan. Kaitannya dengan kemajuan teknologi. Kalau dulu orang itu berdakwah face to face, tapi sekarang kita tidak bisa. Kita harus mau tidak mau, kita harus mengikuti kemajuan.
dakwah bil sosmed. Itu penting ini, betul. Kalau kita tidak mau berdakwah dengan media online, wah ini kita akan ketinggalan dengan yang lain. Oke, kita pun melihat kita sudah ketinggalan ketika mohon maaf ini, ketika MO baru punya TV 9, punya TV Aswaja, tapi di luar sana sudah kelompok-kelompok tetangga kita, kelompok-kelompok kita sudah punya TV dulu, sudah punya radio. Nah, jadi apalagi kalau di sosmed, mereka Instagram mama ya menggaungkan, dia lewat YouTube, dia ceramah dan sebagainya, ya kemudian menyampaikan misi mereka, kemudian lewat WA, lewat macam-macam lah dari sosmed ini. Nah, alhamdulillah kita lihat 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya ketika kita orang-orang Nahdlatul Ulama ini kemudian mau melek dengan teknologi, akhirnya alhamdulillah ini sudah mulai pengajian streaming, itu juga live streaming langsung lewat YouTube, live streaming lewat Facebook, kemudian banyak menghiasi di YouTube. Bahkan dengan yang paling akhir ini kan kalau saya bilang ya kebanggaan bagi Nahdlatul Ulama khususnya, jadi dengan kehadiran paling tidak sosok Gus Baha ini kan gitu ya. Jadi paling tidak ya, jadi mereka-mereka yang sering keluar di YouTube dan sebagainya ini kan seakan-akan terus dengan kehadiran Gus Baha ini kan terus mereka agak menurun. Nah, ini juga berkat apa? Berkat dakwah bis sosmed. Nah, ini penting untuk disampaikan itu. Nah, itu untuk teman-teman dari PPNU ada program apa? Nah, itu lewat media atau sosial media ini sangat penting sekali, dan dia juga tidak butuh banyak-banyak, tapi hasil yang didapatkan juga sangat luar biasa karena jangkauan gitu. Dari kaitannya dengan upaya tokoh NU, nah garis besar dari implementasi nilai-nilai Aswaja itu apa sih Pak? Jadi kalau implementasi nilai Aswaja itu kan sebetulnya kita Aswajanya anak dia ya. Nah, kita kalau cakupan Aswaja kan secara umum ya, kita Aswaja anak dia. Jadi sebetulnya banyak sekali. Jadi kalau implementasi nilai-nilai Aswaja itu kan sebetulnya bisa diterapkan di berbagai lini kehidupan, di ekonomi, di sosial budaya, di politik, tetapi yang secara umum karena memang akar dari munculnya Aswaja itu kan latar belakangnya agama. Nah, sampai akhirnya ya bagaimana internalisasi nilai-nilai Aswaja di dalam masyarakat itu bisa moderat di dalam pemikiran, ya artinya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, kemudian tidak bersifat radikalisme dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua bagaimana untuk mempunyai sifat tawazun, ya tawazun. Jadi tawazun kan hanya menyeimbangkan bagaimana kehidupan ukhrawi duniawi, kemudian paling tidak ketika ada sosialis komunis ini bagaimana ada di tengah-tengah, kemudian ketika sistem ekonomi bagaimana ekonomi bisa merata dan sebagainya, masyarakat bisa hidup dalam adil berkemakmuran, makmur berkeadilan. Jadi kan bagaimana untuk penyeimbangan itu. Jadi kemudian bagaimana iktidal, berlaku adil dan sebagainya. Jadi ya tadi di dalam masyarakat itu memang internalisasi nilai-nilai keaswajaan gitu ya sebenarnya sederhana saja kok. Sebetulnya sederhana saja. Jadi internalisasi nilai aswaja itu sebetulnya masyarakat ingin hidup damai. Itu tok sebetulnya. Iya, ketika kondisi damai itu mereka mau beraktivitas itu enjoy saja, bekerja oke, ibadah oke dan sebagainya. Jadi itu kaitannya dengan internalisasi nilai-nilai keaswajaan dalam masyarakat. Alhamdulillah, mungkin dari beberapa pertanyaan tadi bisa kita
lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Nabhan yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Sama-sama. Semoga kita dapat melakukannya dengan hati yang ikhlas, lapang, dengan mengharap barokah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada beberapa kata dari Pak Nabhan. Terima kasih. Jadi gini, kita kembali pada konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi tadi saya sampaikan yang ini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada di 3 komponen utama itu ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan teologi. Nah, teologi bagaimana nanti untuk memberikan pemahaman tauhid, pemahaman akidah yang luar biasa, ya, yang sebenar-benarnya itu terhadap generasi muda. Nah, bagaimana untuk berpola berpikir kaitannya dengan tauhid ini menggunakan pemahaman dari Imam Abu Hasyam al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, ini apalagi kalau kurang sudah ada istilahnya aqaid syahid. Itu saya kira sudah mendarah daging di madrasah diniyah di sana dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi penting untuk pemahaman akidahnya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pemahaman hukum Islam atau syariat. Ini bagaimana teman-teman kita, ya, generasi muda ini dipahamkan betul, ya, dipahamkan betul dengan fikih ala mazhab 4 al-madzhabul arba'ah. Nah, itu utamanya di Indonesia itu kan mazhab Syafi'i, yang paling dominan. Nah, itu jadi bagaimana kita generasi muda itu bisa benar-benar menggali kitab-kitab turuf, menggali khazanah keilmuan yang dulu dikarang, yang dulu dicipta oleh para sesepuh-sesepuh kita. Nah, itu jadi itu penting untuk memahami itu karena bagaimanapun kecuali Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas itu kan sudah dibuat sedemikian rupa oleh para ulama dalam bentuk kitab fikih itu. Nah, ini penting untuk nanti dijadikan pembelajaran yang serius bagi generasi muda. Karena ini zaman akhir, kemudian orang-orang ini kan kalau kita lihat banyak yang mencoba untuk lari dari ulama. Ketika lari ulama berarti dia harus tidak menggunakan hukum-hukum yang ada. Nah, itu. Jadi ini yang kedua. Kemudian ketiga kaitannya dengan akhlakul karimah. Karena bagaimanapun akhlak ini sangat berperan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ini akhlak sangat penting. Oleh karenanya bagaimana teman-teman utamanya dari IPPNU atau generasi muda Islam lainnya ini bisa berakhlakul karimah yang betul-betul akhlakul karimah, kemudian berkarakter yang luar biasa. Paling tidak kita ikutilah. Yang pertama memang Rasulullah adalah uswah hasanah kita. Kemudian paling tidak kita merujuk dengan pemikiran akhlak dari Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Insya Allah dengan kita berangkat dari sosok-sosok itu, insya Allah sa'adatul daraini, kebahagiaan hidup dunia akhirat insya Allah akan tercapai. Gitu Mbak yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih atas amanah dari Bapak Nabhan. Semoga kita sebagai generasi muda bisa meneruskan perjuangan ulama-ulama yang terdahulu. Kita lah harapan bagi para ulama yang terdahulu. Kita harus bisa untuk berjuang di negeri ini untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin cukup sekian bincang-bincang pada siang hari ini untuk Ngaji Aswaja. Saya Siti Fadilah selaku moderator memohon maaf jika ada tutur kata bahasa atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.